dengan saya Ustadz Taufik dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Ini adalah pertemuan kita yang kedua, ketiga ya. Ketiga, yang pertama dulu kita membahas tentang struktur teks deskripsi secara umum. Kemudian yang kedua kita membahas tentang kalimat utama dan gagasan utama. Dan ketiga, sekarang kita akan belajar tentang teks deskripsi dilihat dari strukturnya. Nah, nanti struktur itu apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sebelum itu semua kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga sekarang kita masih semangat ya pagi ya. Mohon maaf ini kalau ada yang masih di rumah bosan atau sakit, semoga kebosanannya segera dihilangkan oleh Allah, sakitnya segera dihilangkan oleh Allah. Mari kita semangat dalam belajar karena pandemi ini masih belum berlalu. Pembelajaran juga masih dilaksanakan secara daring ya nak ya. Saya apresiasi kepada kalian, tugas-tugasnya sudah dikumpulkan, banyak yang sudah mengerjakan. Bagi yang beberapa anak yang belum mengerjakan, saya harap untuk tugas selanjutnya bisa mengerjakan. Lantas bagaimana Ustadz untuk mengetahui nilainya atau jawaban itu benar? Nanti akan saya share, saya bagi jawaban yang benar seperti apa, bisa buat kalian belajar. Nanti akan saya share di grup atau di classroomnya masing-masing ya nak ya. Kita sudah punya dua tugas. Yang pertama dulu tugas pilihan ganda, dan kemarin yang tugas untuk mencari kalimat utama dan gagasan utama. Begitu ya. Ada dua tugas. Sekarang nanti ini kita belajar tentang strukturnya dulu. Dari teks deskripsi ini kita belajar tentang struktur. Lantas struktur itu apa? Struktur itu biasanya dikenal dengan susunan dari sebuah teks deskripsi. Jadi tidak teks deskripsi saja, semua teks baik itu narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi semua mempunyai struktur. Struktur itu apa? Struktur itu adalah susunannya, susunan teks. Jadi, jika salah satu struktur atau susunannya ini hilang, jadi teks deskripsi itu bisa digolongkan menjadi kurang benar, kurang berkualitas ya nak ya. Jadi apa saja yang harus dipenuhi dalam teks deskripsi itu? Yang pertama, sebelum beranjak ke yang pertama strukturnya, silakan dibuka dulu buku penanya masing-masing tentang Candi Prambanan yang sudah kalian cari kalimat utama dan gagasan utamanya kemarin ya. Pada halaman berapa kemarin nak? Pada halaman, pada halaman 2, silakan dilihat buku penanya. Ya, Prambanan candi tercantik di dunia. Nah, buku itu, bacaan itu juga punya struktur, juga punya susunan. Ini pasti ada di dalam sebuah teks deskripsi ya nak ya. Coba sekarang kita lihat teks deskripsi itu apa strukturnya. Yang pertama ada yang namanya identifikasi. Yang kedua ada yang namanya deskripsi bagian. Yang ketiga ada namanya penutup. Biar mudah, saya kasih ciri-cirinya ya. Bagaimana kalian bisa, oh ini identifikasi, oh ini deskripsi bagian, ini penutup. Nah, biasanya kalau identifikasi, kita bahas identifikasi dulu ya. Identifikasi itu berada di paragraf pertama, paragraf 1. Kemudian yang kedua, biasanya ada kata adalah. Ya. Terus yang ketiga, biasanya mengenalkan. Mengenalkan apa? Ya, mengenalkan yang ada di judul. Misalkan kalau Candi Prambanan, ya mengenalkan Candi Prambanan itu berada di mana. Secara umum dulu, biasanya letaknya dulu yang dikenalkan. Biasanya ada di paragraf ke-1. Itu adalah deskripsi umum atau identifikasi. Struktur pertama ya.
Sekarang struktur kedua, ada yang namanya deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu ciri-cirinya ya. Biasanya menerangkan deskripsi umum ya. Berarti menerangkan paragraf ke-1. Otomatis kalau menerangkan paragraf ke-1, deskripsi bagiannya ada di paragraf ke berapa? Paragraf kedua. Sampai ke berapa Ustadz? Sampai sebelum penutup. Penutup ini di paragraf, saya singkat begini ya, paragraf terakhir. Ini. Jika penutupnya di paragraf terakhir, berarti deskripsi bagiannya itu mulai paragraf kedua hingga sebelum paragraf terakhir. Misalkan, jika ada 5 paragraf, yang paragraf pertama tadi deskripsi apa? Deskripsi umum atau identifikasi, itu ya. Yang paragraf kedua, ketiga, keempat, ini berarti deskripsi apa nak? Deskripsi bagian. Jadi yang terakhir, paragraf terakhir ini, paragraf kelima adalah paragraf penutup. Itu jika paragrafnya ada 5. Yang pertama identifikasi atau deskripsi umum. Yang ketiga, yang 2, 3, 4 ini deskripsi bagian. Yang terakhir itu penutup. Itu jika paragrafnya ada 5. Itu. Kalau 6 bagaimana Ustadz? Ya gampang 6. 6 gini ya. Berarti yang pertama identifikasi atau deskripsi umum. Yang kedua 3, 4, 5 berarti apa nak? Deskripsi bagian. Sedangkan yang terakhir baru penutup. Di bacaan Prambanan Candi Tercantik di Dunia ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 paragraf. Jika 9 paragraf, yang paragraf identifikasi atau deskripsi umumnya terletak di paragraf keberapa? Ya, di paragraf pertama itu deskripsi umumnya. Itu ya. Sedangkan paragraf kedua hingga paragraf ke-8 itu termasuk deskripsi bagian. Yang terakhir, penutup itu ada di paragraf terakhir. Nah, penutup itu isinya apa Ustadz? Nanti saya jelaskan. Identifikasi isinya apa, deskripsi bagian isinya apa, penutup isinya apa. Ya. Setelah ini akan saya jelaskan. Misalkan sekarang saya punya teks judulnya naik kereta ya, naik kereta. Sudah pernah naik kereta semua kan ya? Insya Allah sudah semua naik kereta. Sekarang juga mudah sekali, kalian bisa memesannya lewat online, kemudian bisa keliling-keliling di misalkan ke Mojokerto juga bisa naik kereta Jenggala dari Sidoarjo itu ya, murah sekali. Nah, sekarang saya punya teks itu judulnya naik kereta. Nah, naik kereta ini ada ada 4 paragraf. Saya punya 4 paragraf. Naik kereta ini yang pertama identifikasi. Ini paragraf pertama. Pengenalan. Naik kereta judulnya. Berarti harusnya di paragraf pertamanya itu mengenalkan dia naik kereta apa, mau kemana. Ada nggak? Pertama, coba dilihat. Saat itu di pertengahan bulan Oktober, berarti dia naik keretanya pada pertengahan bulan Oktober. Aku melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta ke Malang. Berarti keretanya dari Jakarta ke Malang. Aku mulai pergi bersama dengan seorang teman. Kami memulai perjalanan menggunakan kereta dari Jakarta ya. Perjalanan yang kami tempuh memakan waktu sekitar 17 jam. Ini kereta Gajayana kayaknya dari Jakarta ke Malang. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini mengenalkan bahwa dia naik kereta. Keretanya apa? Kereta yang paling penting, berarti keretanya dari Jakarta ke
Malang, jurusannya dulu, gitu kan? Nah, kalau sudah di paragraf pertama ada seperti itu dijelaskan, itu namanya identifikasi. Identifikasi atau tadi nama kerennya deskripsi umum. Isinya apa? Tentang pengenalan. Mohon maaf ini tidak kelihatan ya, Nak ya. Pengenalan ya. Nah, ini itu adalah paragraf pertama. Sedangkan paragraf kedua sekarang. Nah, di dalam kereta, suasana sangat ramai namun tetap tertib. Berarti ini adalah menceritakan eh, kereta dari Jakarta ke Malang. Suasana sangat ramai namun tetap tertib. Bangku yang kami pilih dapat memuat 6 orang. Berarti kereta ekonomi ini, bangku ini terbuat dari besi yang dilapisi sedikit busa. Kami duduk saling berhadapan. Nah, dengan penumpang lain, meskipun tidak saling mengenal, namun seiring berjalannya waktu, kami saling sapa dan mengobrol selama perjalanan. Nah, dari tulisan ini kita tahu kelasnya ekonomi pastinya loh. Kenapa kok tahu? Karena memuat 6 orang, ya, saling berhadapan. Itulah yang bisa diterangkan di deskripsi bagian. Berarti menerangkan dia naik kereta apa gitu loh. Nah, itu kan sudah tahu cluenya, petunjuknya. Sekarang paragraf ketiga. Suasana di kereta sangat tenang, apalagi saat hujan di luar turun dan membekaskan embun pada kaca, ditambah lantunan lagu Jawa yang sendu dan merayu mata seakan memanjakan untuk tidur. Berarti meskipun keretanya itu kereta ekonomi, ada lagu Jawanya. Berarti nyaman nggak? Nyaman kan ya? Ada lagu Jawa. Kemudian ketika di kereta itu sangat tenang suasananya. Terus ada hujan turun, ditambah lantunan lagu Jawa, merayu mata seakan memanjakan untuk tidur. Ada juga keretanya tampak hening, berarti di situ ada suasananya. Meskipun ekonomi, meskipun kelasnya kelas terbawah, ada pelayanan yang bagus. Gitu ya. Itu paragraf ketiga. Deskripsi apa, Nak? Deskripsi bagian. Dah. Sekarang terakhir ada paragrafnya, penutup. Nah, penutup itu isinya apa? Penutup isinya pendapat pribadi. Berisi pendapat pribadi. Pendapat pribadinya siapa? Apakah saya yang membaca ini? Bukan. Pendapat pribadinya orang yang menulis teks deskripsi. Jika kalian ingin melakukan perjalanan jarak jauh, kalian bisa mencoba menggunakan layanan kereta api. Nah, ini kan mengajak kalian kan ya, bisa mencoba menggunakan layanan kereta api. Nah, ini pendapat dia. Sensasi nyaman dan keramahan petugas senantiasa akan kalian rasakan. Senantiasa akan kalian rasakan. Berarti di situ dia merasakan kenyamanan petugas. Pelayanan itu sebanding dengan harga tiket yang dibayarkan. Dia juga mengalami bahwa pelayanannya itu bagus sebanding dengan harga tiket yang mahal. Misalkan pengalaman dalam perjalanan di kereta sangat menyenangkan. Ada kata sangat menyenangkan. Pendapat pribadi, tak sabar aku ingin mengulanginya kembali. Jadi karena ada kenyamanan itu, kemudian ia rasakan semuanya mulai dari paragraf pertama, kedua, ketiga. Jadi dia tutup disimpulkan pada paragraf keempat penutupnya. Tak sabar aku ingin mengulanginya kembali. Jadi dia ingin naik kereta api kembali. Tak sabar aku ingin mengulanginya kembali. Itu adalah penutupnya. Begitu, Nak ya. Jadi jika tadi struktur saya flashback dulu sekalian di sini. Strukturnya ada 3. Deskripsi umum yang pertama, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah penutup. Begitu ya. Nah, deskripsi umum atau identifikasi itu identik dengan paragraf keberapa? Ya, paragraf ke-1. Sedangkan deskripsi bagian itu biasanya dimulai dari paragraf kedua hingga paragraf sebelum penutup atau terakhir. Jika saya punya 5 paragraf, paragraf
Deskripsi umumnya ada di paragraf ke-1, deskripsi bagiannya di paragraf kedua, ketiga, keempat, gitu ya. Dan ini paragraf kelima adalah paragraf penutup. Jika paragrafnya ada 5, gitu ya. Sudah jelas? Sudah cukup jelas kan? Nah, ya, kalau sudah cukup jelas, nanti jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, bisa menghubungi WA. Dan tolong nanti ada evaluasi seperti biasanya, ada penilaian yang akan saya bagikan juga di akun Google Classroom kalian masing-masing. Nanti akan ada link tugas yang akan saya bagikan. Tolong dikerjakan baik-baik semua tugasnya. Jangan sampai telat. Nanti kalau telat, kalian sendiri yang rugi karena nilainya tidak masuk, ya. Karena semua nilai yang ada di pelajaran itu sangat berpengaruh pada nilai terakhir kalian, ya. Jadi jika kalian ada yang tidak mengumpulkan di tugas 1, di tugas 2, tolong di tugas 3 ini dikumpulkan tugasnya. Dan marilah kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga kita tetap semangat selalu, sehat selalu, dan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.